Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you feel happy and healthy today. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 1 yang berjudul Hidup Rukun, subtema 1 Hidup Rukun di Rumah, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang mana dalam pelajaran bahasa Indonesia ini kalian akan belajar tentang ungkapan. Silahkan buku tematik dan buku pendampingnya disiapkan. Kompetensi dasar dari video pembelajaran ini adalah untuk merinci dan menirukan ungkapan dalam cerita dengan bahasa yang santun, yang mana tujuan pembelajaran ini supaya kalian dapat menyebutkan dan juga mengucapkan ungkapan pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Mari kita simak teks cerita berikut ini. Teks cerita ini ada di buku tematik kalian halaman 3 yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Kita baca bersama-sama ya. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Coba kalian amati kata yang bercetak miring. Adakah kata yang kalian tidak tahu artinya dari teks bacaan tadi, anak-anak? Ya, di dalam teks bacaan tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Kira-kira maksud dari dua kata tersebut apa ya, anak-anak? Apakah tangan dan hati kita punya buah? Apakah demikian artinya? Bukan itu maksudnya, tetapi buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Ungkapan itu artinya apa ya? Apakah ada yang tahu? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya atau memiliki arti khusus. Saya ulangi sekali lagi, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya atau memiliki arti khusus. Jadi setiap ungkapan ada artinya. Tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Ternyata buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Sedangkan buah hati artinya adalah anak. Coba perhatikan kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Artinya, ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Kalimat kedua, Dio adalah buah hati orang tuanya. Artinya, Dio adalah anak orang tuanya. Mari kita amati
percakapan antara Udin dan Mutiara. Kalian bisa melihat buku tematik kalian halaman 15. Coba tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut ini. Sudah siap ya anak-anak? Udin berkata, "Buku kakak banyak sekali." Mutiara, "Kakak memang senang membaca buku." Udin, "Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku." Mutiara, "Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan." Udin bertanya, "Ceritanya tentang apa, Kak?" Mutiara menjawab, "Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal." Udin, "Berarti tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak, saya boleh meminjam buku kakak." Mutiara, "Sama-sama, Dik." Coba kalian amati kata yang digaris bawahi. Yang pertama ada kata kutu buku, kemudian yang kedua ada kata bintang lapangan. Setelah itu ada kata rendah hati. Dan yang terakhir ada kata besar kepala. Kutu buku, artinya kira-kira apa ya anak-anak? Apakah buku yang memiliki kutu? Bukan anak-anak, ternyata artinya adalah orang yang suka membaca buku. Jadi kalau kalian suka membaca buku, itu juga bisa disebut dengan kutu buku. Kata yang kedua tadi apa? Bintang lapangan. Artinya apa ya kira-kira? Apakah bintangnya berada di lapangan? Bukan anak-anak, ternyata artinya adalah orang yang ahli dalam olahraga. Kata yang ketiga adalah kata rendah hati. Artinya tidak sombong. Kemudian ada kata besar kepala. Kira-kira apa artinya? Apakah kepalanya besar? Bukan anak-anak, artinya adalah sombong. Jadi kita tidak boleh besar kepala ya anak-anak. Kita harus tetap rendah hati. Contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Kita amati bersama-sama. Benny itu anak yang kutu buku. Artinya, Benny itu anak yang suka membaca buku. Kalimat kedua, Edo dipanggil si anak yang kutu buku. Artinya, Edo dipanggil si anak yang suka membaca buku. Contoh kalimat dengan ungkapan bintang lapangan. Kalimat yang pertama, Ronaldo menjadi bintang lapangan sepak bola. Artinya, Ronaldo menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Kalimat kedua, Kevin Sanjaya menjadi bintang lapangan bulu tangkis. Artinya, Kevin Sanjaya menjadi pemain ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis. Contoh kalimat dengan ungkapan besar kepala. Contoh yang pertama, Siti juara kelas dan anaknya besar kepala. Artinya, Siti juara kelas dan anaknya sombong. Kita tidak boleh sombong ya teman-teman. Kalimat yang kedua, orang itu besar kepala. Artinya, orang itu sombong.
Selain kata kutu buku, bintang lapangan, rendah hati, dan juga besar kepala, ada juga ungkapan tinggi hati. Ada yang tahu arti kata tinggi hati itu apa? Iya, artinya adalah sombong. Artinya sama dengan seperti besar kepala tadi. Besar kepala artinya sombong, tinggi hati juga demikian, artinya adalah sombong. Kemudian ada kata cepat kaki ringan tangan. Kira-kira artinya bagaimana ya ini? Apakah kakinya itu cepat dan tangannya itu ringan? Apakah demikian? Ternyata tidak begitu. Cepat kaki ringan tangan itu artinya adalah rajin bekerja. Contoh kalimat dengan ungkapan tinggi hati. Yang pertama, Dahlia menjadi pemenang lomba melukis tetapi tinggi hati. Artinya, Dahlia menjadi pemenang lomba melukis tetapi sombong. Kalimat yang kedua, jangan jadi anak yang tinggi hati. Artinya, jangan jadi anak yang sombong. Kita harus tetap rendah hati, tidak boleh tinggi hati. Contoh kalimat dengan ungkapan cepat kaki ringan tangan. Kita amati bersama-sama ya. Contoh kalimat yang pertama, Ahmad anak yang cepat kaki ringan tangan, maka disukai teman-temannya. Artinya, Ahmad anak yang rajin bekerja, maka disukai teman-temannya. Kalimat yang kedua, jadilah anak yang cepat kaki ringan tangan. Artinya, jadilah anak yang rajin bekerja. Selain ungkapan di atas, ada juga beberapa ungkapan yang perlu kalian ketahui anak-anak. Selain kata-kata kutu buku, bintang lapangan, rendah hati, besar kepala, tinggi hati, cepat kaki ringan tangan, di sini juga ada beberapa ungkapan yang harus kalian ketahui. Yang pertama, turun tangan. Ada yang tahu kira-kira arti dari ungkapan turun tangan itu artinya apa? Artinya adalah ikut membantu. Ungkapan yang berikutnya adalah tutup mulut. Artinya adalah diam. Ungkapan yang selanjutnya adalah banting tulang. Kira-kira arti dari ungkapan banting tulang itu apa ya anak-anak? Apakah tulangnya harus dibanting-banting? Oh, tidak demikian anak-anak. Ternyata banting tulang itu artinya adalah bekerja keras. Anak semata wayang artinya apa kira-kira? Apakah ada yang tahu? Anak semata wayang artinya adalah anak satu-satunya. Ungkapan yang selanjutnya adalah murah senyum. Maksudnya bagaimana ini? Apakah senyumnya harganya murah? Bukan begitu anak-anak. Maksudnya murah senyum adalah suka tersenyum. Oke. Kemudian kata yang berikutnya adalah murah hati. Artinya adalah baik hati atau suka memberi. Demikian pembelajaran tematik hari ini anak-anak. Kalian sudah belajar tentang
ungkapan hari ini. Ada kata apa tadi? Tutup buku, bintang lapangan, rendah hati, besar kepala, tinggi hati, cepat kaki ringan tangan, turun tangan, tutup mulut. Kemudian apa lagi tadi? Banting tulang, anak semata wayang, murah senyum, dan juga murah hati. Itu tadi adalah contoh beberapa ungkapan. Nah, tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa libatkan Allah dalam setiap langkah kita. Semoga kita bisa segera bertemu kembali di madrasah kita tercinta. Amin. Sekarang waktunya untuk mengerjakan tugas kalian. Setelah kalian mengamati video ini, coba sekarang waktunya kalian untuk berlatih. Lihatlah buku tematik kalian halaman 21 dan 43 serta buku pendamping tematik kalian yang A, halaman 5 bagian C, halaman 16 kegiatan 2, dan juga halaman 18 kegiatan 2. Ya, selamat berlatih anak-anak. Telah saya said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.